Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan para alim ulama, para kiai, wabil khusus guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad bin Said, begitu juga saudaranya Bapak Kiai Haji Muhammad Hasani, dan juga keluarga besar daripada Kiai Haji Said. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kumpul bersama-sama dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, bahkan dengan orang-orang yang soleh yang mungkin kita kenal ataupun kita tidak mengenal. Karena kesolehan mereka itu terkadang-kadang mungkin ada di pojok-pojok sana, kita nggak tahu siapa di antara kita orang-orang yang paling soleh, siapa di antara kita para aulia-aulia Allah. Karena tidak kumpul umat Nabi Muhammad lebih dari 40 orang, pasti salah satunya adalah waliyun min auliaillah. Apalagi ini kumpul bukan 40, bukan 400, tapi ribuan orang kumpul, apakah dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Kemungkinan besar itu pasti akan terjadi. Dan itulah janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghadiri acara haul daripada Bapak Kiai Haji Said, yang mana pada malam hari ini kita peringati daripada haulnya, dan kita hadir dalam acara tahlilnya, khatmul Qur'annya, dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar segala kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan kepada beliau, begitu juga keluarga beliau yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kita kumpul di tempat ini sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, udkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Kita ini disuruh mengingat kebaikan-kebaikan daripada orang-orang yang telah mendahului kita. Dan kita diperintahkan untuk menjaga mulut kita dari kata-kata yang tidak baik terhadap orang-orang yang telah mendahului kita. Apalagi itu adalah para ulama-ulama, para salihin. Dan para ulama itulah sesungguhnya aulia Allah. Kalau ulama itu bukan wali Allah, maka siapa lagi, kata Imam Syafi'i, wali Allah itu. Maka itu kita alhamdulillah pada malam hari hadir. Dan ini menunjukkan kecintaan kita kepada para aulia-aulia Allah, kepada para ulama-ulama warasatul anbiya, bahkan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua ini adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah itu saling mencintai. Karena Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Maka dari itu kita diperintahkan untuk saling mencintai, saling merahmati, saling menyayangi. Sebelum kita minta kepada Allah kita masuk surga, kita minta yang lain duluan untuk masuk surga. Mengapa sedemikian rupa? Karena orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nabi itu adalah manusia yang paling mulia. Coba bayangin, apa sih sirnya? Sirnya apa? Kok Nabi itu paling mulia? Kok Nabi yang paling dicintai oleh Allah? Tanda-tanda kebesaran Nabi itu di mana?
Di mana kebesaran Nabi SAW yang begitu agungnya? Ada di ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi ini pembawa rahmat, pembawa kasih sayang. Nabi itu begitu rahmatnya, karena orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Man as'adun nas, man as'adan nasa. Coba lihat kata-katanya, tulisan sama persis plek gitu ya, tapi artinya jauh berbeda. Man as'adun nasi, man as'adan nasa. Siapa orang yang paling bahagia itu? Adalah orang yang memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Kebahagiaan apa yang paling besar yang diberikan seseorang kepada orang lain? Yaitu kebahagiaan memberikan ilmu kepada orang lain. Inilah makamnya para aulia, para ulama-ulama Allah. Mereka para ulama-ulama itu adalah manusia yang paling bahagia, manusia yang paling senang. Mengapa? Karena mereka mengajarkan ilmu-ilmunya kepada murid-muridnya, sehingga murid-murid itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan perintahnya dengan baik, meninggalkan larangan-larangannya dengan baik. Semata-mata itu adalah ingin para ulama-ulama kita sebagai pewaris baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan yang terbaik untuk umat Nabi Muhammad, menjadi kaki tangannya Nabi Muhammad, menjadi penyambung lidahnya Nabi Muhammad. Itulah para ulama-ulama warasatul anbiya. Mereka mencintai seluruh umat Nabi Muhammad. Gak ada satupun dari umat Nabi Muhammad yang dicaci maki, Pak. Sampai Imam Subki pernah mengatakan, katanya, pada suatu ketika beliau membahas mengenai Ibnu Taimiyah, bagaimana menurut pandangan ulama pada saat itu. Mereka mengatakan kesesatan Ibnu Taimiyah karena mengatakan Allah itu di langit, Allah turun ke bumi, Allah turun ke langit seperti turunnya saya dari mimbar dan lain sebagainya, dikategorikan sebagai mujassimah. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu kafara Ibnu Taimiyah. Apa dikatakan Imam Subki? La ukaffiru bilisani wala biqalbi. Saya tidak mengkafirkan dengan mulut saya maupun hati saya, tetapi secara ilmiah ya betul, secara ilmiah ya itu salah, itu enggak benar, tapi mulut saya enggak berani saya untuk mengkafirkan siapapun juga, karena terkadang mempunyai takwilat, Pak, takwilat yang kita enggak ngerti gitu ya, pemahaman yang kadang-kadang kita sendiri keliru. Makanya umat Islam sampai sekarang masih banyak mengatakan rahimahullah, Ibnu Taimiyah disebut rahimahullah ya, masih ada menyebut Hujjatul Islam dan sebagainya, Syekhul Islam dan sebagainya. Silakan aja, nggak ada masalah. Khilaf di antara ulama, pemahaman ulama itu segala macam, itu urusan lain lagi. Kita tetap menghargai dan menghormatinya. Barangkali kesalahan mereka itu masih dapat pahala karena ijtihadnya mereka. Apalagi kalau mereka betul-betul dalam kebenaran. Kita bukan berarti suruh mengikuti mereka, tidak. Kita sudah punya guru-guru kita, ulama-ulama kita, panutan kita. Kita jalankan saja. Tapi alhamdulillah kita mulut ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mencaci maki orang lain, tidak menghinakan orang lain, tidak membenci orang lain. Apalagi itu para ulama, apalagi para aulia, apalagi dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus pandai-pandai mengingat daripada kebaikan para ulama-ulama kita, para aulia-aulia Allah. Mereka telah berjasa. Coba bayangin saja kita kumpul seperti ini sebanyak ini. Ini berkahnya beliau, berkahnya beliau. Bahkan banyak di antara kita yang mungkin maaf bapaknya orang bodoh, bapaknya petani, bapaknya orang miskin, bapaknya nggak ngerti apa-apa, tapi anaknya, cucu-cucunya jadi auliaillah, jadi ulama yang sukses. Mengapa sedemikian rupa? Apakah itu keberhasilan anak-anaknya? Bukan, Pak. Itu bukan 100% keberhasilan anak. Saya contohin aja, bapak-bapak di sini duduk seperti ini. Maaf, mungkin di antara kalian ada hati yang mengatakan, ya Allah, kepengen ya mudah-mudahan anak saya kepengen jadi ulama kayak Kiai Ahmad Girin, betul? Dalam hati kecil, karena anda sendiri mungkin nggak mampu. Sekarang mau jadi ulama dari mana gitu loh? Kapan mau belajarnya?
kapan waktu dan sebagainya. Tapi hati Anda mengatakan minta sama Allah. Ya Pak ya. Walaupun kita masih kata bodoh, tapi kepenginlah kalau nggak saya, oke lah saya nggak bisa, pengen anak saya, keturunan saya. Ya Pak ya. Itu terkadang diijabah oleh Allah. Ijabah itu nanti kadang-kadang bukan sekarang Pak, bukan kadang-kadang pada anak sampean, enggak, tapi cucu sampean, kepada cucu-cucunya lagi. Itu ngaruh. Makanya kadang-kadang kita bingung. Kadang saya sendiri pribadi kadang bingung Pak, demi Allah saya nggak pernah bermimpi itu untuk jadi ulama, nggak jadi ustadz, nggak megang pesantren, buka pesantren, nggak pernah terpikir, setetes pun tidak pernah. Dan siapa saya kok bisa seperti itu? Bahkan sekolah pun sampai ke luar negeri pun, sekolah agama nggak ngerti itu, tidak pernah terlintas dalam benak hati saya, nggak pernah bermimpi gitu loh, nggak pernah. Ya namanya dulu kan tahu sendiri, ya sudah biasa-biasa aja, sekolah SD, SMP, SMA, kita masuk pesantren pun nggak ada target kita mau keluar negeri kek, mau kuliah di mana kek, mau sekolah ya, mau jadi ulama kek, jadi ustadz, kan nggak pernah itu. Tapi kenapa terjadi? Kok ternyata kok anak-anaknya abah saya kok bisa ya jadi ustadz, kok bisa ya bikin pesantren. Coba bayangin aja, apa ada di antara mereka? Apa ada yang mengatakan saya kepengen bikin pesantren? Saya pernah bertanya sama Bib Thohir, Bib, ente daripada capek-capek mondar mandir ke sono seni ceramah, bikin pesantren lebih enak, bikin majelis taklim lebih enak. Apa jawaban? Enggak katanya, enggak katanya. Mungkin saya nggak mampu untuk bikin itu. Biarin aja saya ceramah gini aja deh, biarin yang lain-lain mungkin bikin pesantren. Subhanallah, tahu-tahu bikin pesantren, ya kan? Begitu juga Habib Muhammad kakak saya, Habib Murtada begitu juga, Habib Ahmad juga, Habib Hamid begitu juga. Kok bisa gitu loh? Siapa yang merintahin, siapa yang mengarahkan? Dalam terlintas benak hati saya, mungkin orang tua kita, mungkin abah saya, mungkin nenek kakek saya pernah lihat majelis-majelis, lihat ya Allah kepengen anaknya, atau kalau enggak ya cucunya ya bikin apa, pesantren, punya majelis taklim, punya apa. Inilah doanya mereka, Allah gabulkan, kita yang jadi, kita yang memetik hasilnya, begitu juga di dalam segala sesuatu. Makanya orang tua kita itu luar biasa Pak. Kadang-kadang orang tua kita memang kelihatannya orang biasa-biasa aja, mungkin dipandang sebelah mata itu. Siapa yang mau ziarahin, siapa yang mau datangin orang tua kita, tahu-tahu Masya Allah ya, anaknya jadi orang yang luar biasa Pak. Dan dari mana itu anak bisa hebat? Jawabannya mungkinan besar dari hasil doa, keinginan orang tua tersebut. Nah itulah makanya kita jangan menyepelekan orang tua kita, karena orang tua kita kadang duduk di majelis kayak gini, bapak-bapak ya, mungkinan duduk ngeliatin para habaib, ngeliatin ulama kiai, dalam hatinya kepengin anak saya seperti itu, betul? Kadang-kadang kepengin dan seperti itu mungkin buat diri nggak mampu lah, oke aja, tapi buat anaknya, kalau nggak bisa buat keturunannya, kecucunya dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW terkadang mendoakan sahabat agar supaya anak keturunan kamu jadi orang yang hebat. Anaknya pada saat itu enggak, biasa saja, cucunya Masya Allah jadi orang yang hebat-hebat semua. Kenapa itu semua? Itulah berkah daripada orang tua-tua kita. Jadi kita keberhasilan berbagai macam, jangan kita melihat bahwa itu adalah kamilah karena saya belajar, karena saya pintar. Oh tidak, bukan itu cuma hanya fasilitas aja Pak, yang semestinya itu mungkin kebanyakan dari doa orang tua-tua kita, keberhasilan dari orang tua kita. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kita semua jangan jauh dari ulama, jangan sekali-kali jauh dari ulama. Yang mati saja ulamanya kita datengin, kita cintain, kita ziarahin, kita tawasulin, kita hormatin, kita hargain. Jangan sampai jauh dari ulama, karena Nabi sudah mewanti-wanti kepada kita Pak. Beliau Nabi mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang umatku ini jauh, lari, yafirrun. Tuh, yafirrun berarti kabur Pak. Iya, bukan jauh dari ulama tapi kabur tuh, berarti dekat terus kabur, yafir, lari itu. Yafirruna minal ulama wal fuqaha, lari dari ulama-ulama tersebut. Kenapa sedemikian rupa? Ya mungkin kalau dulu saya berpikir, mungkin kenapa ini ya,
Mungkin karena mereka sibuk duniawiyah, mungkin karena sibuk ini, tapi tambah tahun tambah tahun ternyata bukan itu. Bukan karena kemiskinan Anda lari dari ulama, bukan karena kebodohan Anda lari dari ulama. Ternyata kita lihat, nampak sekarang ini ada fatan, ada kaki tangan dajjal yang menjauhkan orang dari ulama. Ada nggak sekarang? Ada, Pak, ya. Jadi ternyata Allah munculkan, ini kan sudah akhir zaman, Pak. Ini akhir zaman, jangan dikira enggak. Ini sudah ketar-ketir ini dunia. Ya, ketar-ketir dunia ini. Tahu-tahu muncul aja Imam Mahdi, selesai, bubar sudah. Selesai udah, dajjal pasti datang, buyar semuanya. Ini sudah akhir zaman. Makanya kaki tangan dajjal sudah mulai bermunculan. Apa kaki tangan dajjal yang dilakukan oleh mereka? Memecah belah umat Islam. Kaki tangan dajjal ini adalah kepingin menghancurkan umat Islam, didahului dengan Islam. Kiai sama kiai diadu, ulama sama ulama diadu, habaib sama habaib diadu, habaib sama ulama diadu, ulama sama umat diadu. Ya, dulu kita ngomong sama ulama sama habaib macam-macam nggak berani, Pak. Tapi sekarang kalau Anda lihat di medsos caciannya, Masya Allah, kalimat bangsat, aulia Allah disebut-sebut seperti itu. Nggak ada rasa takut sekali. Ya, makanya dikatakan wadul qadhi fihim hadimun aslat dinihim. Yang mencaci mencelah para aulia Allah, para ulama-ulama tersebut, sesungguhnya mereka sedang menghancurkan agamanya sendiri. Mereka sedang menghancurkan agamanya sendiri. Betul, penampilannya pakai imamah, pakai jubah, ya, penampilannya pengen disebut kiai, penampilannya bahkan maaf kadang-kadang sampai ngaku-ngaku dah, ya, nggak demen sama duriah Nabi tapi ngaku dirinya duriah Nabi. Ya itulah, ya itu urusan mereka lah, ya. Itu sampai ke situ tuh, ya, dipecah belah umat, ulama dicaci maki, dihinakan, duriah Nabi dihabisin, habis, Pak, dibenci yang luar biasa. Sampai maaf urusan pik, tahu nggak pik orangnya dia yang mendukung. Tapi begitu pemerintah sekarang sudah mulai supaya jauh dari para habaib, dengan harapan cuma satu, biar kalian semua jauh dari ulama, jauh dari habaib, kalian dekat dari dajjal. Orang yang sekarang mencaci maki, yang menjauhkan ulama dari para habaib, menjauhkan dari para ulama-ulama, siapapun itu orangnya, itu merupakan kaki tangan daripada dajjal. Begitu dajjal muncul, dialah di soft yang paling pertama, di soft yang paling pertama, dia itulah. Nah inilah kekhawatiran. Maka Nabi sudah mengatakan sayafiruna minal ulama wal fuqaha. Makanya sekarang udah muncul nih di medsos-medsos, ya, orang-orang yang tadinya cinta habaib sekarang menjadi kabur, ya kan, yang tadinya dekat sama habaib sekarang udah mencaci maki dan lain sebagainya. Ya, kalau kita ceritakan ini panjang lebar, Pak. Cuma ya ini sekedar medsos doang, ya, kita nggak usah pikirin. Kenapa? Bagaimanapun mereka tuh tetap aja, kaidah kita sudah mengatakan kecintaan kepada siapa yang dicintai tidak akan berubah dengan propaganda siapapun juga, dan kebencian orang kepada siapa yang dibenci tidak akan berubah dengan ya propaganda apapun juga. Kita ngajak orang yang benci kepada Habib dengan cinta nggak bakalan mau, Pak. Ya udah, itu bagian mereka. Yang mau benci silahkan, yang mau baik juga
silakan. Allah sudah ciptakan mana ada kanan, mana ada kiri, ada surga, ada neraka, ada benar, ada salah, ya. Ada ulama warasul anbiya, ada ulama asu, ya. Tahu asu? Nah, itu bahasa Arab, ya. Siapa yang asu? Itu ulama. Ulama apa? Asu, ya. Kalau nggak benar sampai ngomong, ya. Jelas ya Pak ya. Jadi sedemikian rupa, makanya kita zaman sekarang harus hati-hati, ya. Bagaimana Kiai Ahmad, Masya Allah, kalau saya lihat di medsos mati-matian Pak, ya, pejuang medsos, ya. Itu kalau masuk di apa nah, di YouTube itu bisa dapat apa itu, ya, banyak apa di subscribe, itu bisa dapat banyak tuh duitnya itu, ya. Kalau masuk situ, kenapa dakwahnya pakai medsos, wonceng banget Pak, ya. Jam 2 malam masih medsos jalan, ambil sholat tahajud, assalamualaikum, assalamualaikum, medsos jalan lagi untuk dakwah gitu, ya. Itu jalan terus Pak, ya. Luar biasa Habib Ahmad, Habib Hamid itu rajin banget itu, ya, dalam perjuangan di dalam medsos itu sendiri, ya. Kita juga sama berjuang Pak, karena tangan kita juga akan dimintai pertanggungjawaban, ya, melihat kesesatan umat ini. Nah disinilah makanya Nabi sudah mengatakan kepada kita, nanti akan datang suatu zaman orang itu pasti akan ada yang menjauhi dari ulama dan fuqaha. Nah orang yang seperti itu diancam sama Nabi dengan mengatakan fayabtalihimullah bithalatha baliyat, maka mereka akan dapatkan cobaan dari Allah SWT. Apa yang pertama kali? Yarfa'illahu barakata kasbihim, hasil usaha mereka nggak berkah Pak. Biar kelihatannya duitnya banyak, biar kelihatan dukungannya banyak, biar habis semuanya, nggak ada berkahnya, ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan dolima, Allah akan jadikan kepada mereka-mereka itu para pemimpin-pemimpin yang dolim sama mereka. Kalau sudah dua-duanya ia dapatin dan ia nggak mau kembali ke ulama, nggak mau kembali mendekatin lagi dengan ulama, maka yang ketiga adalah apa dikatakan di sini, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia nggak bawa iman, artinya matinya mati kafir, wal iyadzubillahi min dzalik. Maka itu alhamdulillah di Tegal ini dihidupkan dengan Kiai Ahmad, begitu juga Kiai Muhammad ya Hasani, begitu juga yang lain-lain para ulama-ulama yang ada, begitu juga para habaib, masih solid mereka semuanya. Kita jangan sampai mau dipecah belah Pak, ya. Mau NU bagaimana kek, mau Muhammad bagaimana kek, udah pokoknya kita masih tetepin aja deh, ya. Perbedaan diantara mereka itu urusan perbedaan Pak. Kadang-kadang ormas itu urusan ormas, udah gak usah ikut-ikut campur dah. Ormas itu urusan ormas sendiri kok, naik turun udah biasa gitu, ya. Kadang pemimpin bagus, kadang pemimpin jelek, kadang toh kita nggak ngapa-ngapain kok, nggak pernah milih juga, ya. Apa sampai pernah milih? Ya, maka kita punya kiai-kiai kita, punya ulama-ulama kita, panutan kita, itulah yang kita pegang dengan sebaik-baiknya. Apa yang mereka lakukan itulah suatu kebaikan untuk kepentingan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, menjadikan kita semuanya pengikut para ulama-ulama warasatul anbiya, pengikut dari pada dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut daripada aulia-aulia Allah. Kita tidak suudon kepada mereka, tidak perbuatan yang tidak baik kepada mereka, bahkan kita tidak ikut-ikut dengan mereka, dengan penuh husnudzon kepada mereka. Dan mudah-mudahan Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.